Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahu kulli khair. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah YouTube rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman Islam, sehingga kita masih tergerakkan hatinya untuk melihat paling tidak atau menyimak video ini. Karena orang yang tidak mempunyai nikmat iman Islam mungkin tidak akan tergerak hatinya, pikirannya, jiwanya untuk melihat video-video atau tontonan yang penuh dengan tuntunan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabiullah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliau kita mendapatkan agama Islam ini dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang, sehingga kita juga dapat beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan berbicara atau sharing-sharing tentang ibadah sholat. Sholat dan manfaatnya apa bagi kesehatan, bagi diri kita. Karena banyak orang sholat tetapi tidak merasakan nikmatnya dan tidak merasakan keistimewaannya selama di dunia. Nah, kalau kita berbicara sholat, tentu kita mengingat peristiwa kemarin sebelum masuk di bulan suci Ramadan dulu, tapi di bulan Rajab, bahwa Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasadnya untuk bertemu Allah, kemudian mendapat perintah langsung untuk melaksanakan sholat. Nah, dari sini saja kita sudah merasakan satu hal yang berbeda atau satu hal yang istimewa, bahwa ibadah-ibadah yang lain itu Allah tidak memanggil hambanya untuk bertemu dengan Allah. Ibadah yang lain itu kan Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah untuk beribadah, zakat dan haji dan lain sebagainya. Tetapi saat sholat, untuk perintah melaksanakan sholat, Allah panggil Rasulullah untuk menghadap ke Allah. Nah, ini kan ada hal yang luar biasa sebetulnya di situ. Kenapa Allah memanggil Rasulullah untuk menerima perintah sholat? Dan kita harus bersyukur sholatnya nggak jadi 50 tapi 5 saja masih ada yang bolong-bolong. Nah, saya ingin menekankan bahwa sholat adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang sangat fundamental atau pondasi lah, bahasa sederhananya sholat itu pondasi. Kata Nabi, as-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat adalah tiang agama dan sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Jadi bahasanya kalau sholat adalah tiang, sholat adalah pondasinya agama, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, ibaratnya kita membangun rumah tanpa ada tiangnya, tanpa ada pondasinya, tapi kita sudah masang batu bata, kemudian sudah dicat temboknya, kemudian sudah masang genteng di atasnya. Nah, ini kan lucu. Jadi orang ini berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba ibadah, tetapi kadang sholatnya masih belum baik, masih bolong-bolong atau masih tidak disiplin dalam sholat. Nah, ini kan kalau kita berkaca pada hadis itu adalah satu hal yang kurang tepat. Makanya Nabi mengatakan bahwa as-sholatu miftahu kulli khair. Jadi sholat adalah kunci dari kebaikan.
ketika sholatnya baik, maka amal-amal yang lain itu akan ikut baik. Tetapi jika sholatnya buruk atau sholatnya kurang baik, maka amal-amal yang lain juga akan kurang baik juga. Nah, kenapa begitu? Lah karena sholat itu adalah pondasi, sholat adalah tiang. Tadi yang saya ibaratkan membangun rumah tadi. Kemudian apa manfaat sholat kira-kira? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaannya seperti ini, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat dan berapa banyak orang sholat yang melaksanakan maksiat? Hampir semuanya kayaknya. Nah, berarti ada yang salah. Kenapa? Karena Allah sudah tegas dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut, dalam firman tersebut, bahwa sholat itu ketika dilaksanakan dengan baik mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangankan berbuat dosa, jangankan berbuat maksiat, untuk berbuat keji, berbuat mungkar itu sudah dijauhkan oleh Allah dengan melaksanakan sholat. Begitu sederhananya loh, begitu simpelnya. Allah itu memfasilitasi manusia, memfasilitasi hambanya untuk tidak melaksanakan dosa, untuk tidak melaksanakan maksiat, untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, tetapi realitanya justru kebalik. Ya, syukurlah kalau masih sholat. Kalau yang sholatnya jarang-jarang atau yang nggak sholat, bahkan ini yang masih perlu dipertanyakan. Wong yang sholat saja masih ada kemungkinan untuk berbuat dosa, masih ada kemungkinan untuk berbuat maksiat, apalagi yang nggak sholat, makin itu. Nah, yang harus kita tingkatkan dan yang harus kita perbaiki bahwa sholat adalah tiang agama, sholat adalah kunci dari kebaikan, sholat adalah mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan dengan baik, maka tidak akan terasa nikmat-nikmat atau manfaat dari sholat-sholat tersebut. Nah, beberapa manfaat sholat secara kesehatan sudah teruji, bahkan dengan penelitian secara ilmiah, bahwa banyak sekali manfaat-manfaat sholat untuk kesehatan, untuk meningkatkan kesehatan diri. Bagi yang jarang olahraga, apalagi sholat saja sebetulnya sudah meningkatkan kesehatan atau menjaga kesehatan diri kita paling tidak. Kemudian dengan sholat, ini manfaat yang akan kita rasakan dalam kehidupan real kita, itu akan meningkatkan kedisiplinan. Jadi kenapa kita harus melaksanakan sholat dan Allah tentukan waktu-waktunya? Subuh jam sekian sampai jam sekian, zuhur jam sekian sampai jam sekian, asar, maghrib, isya, sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Nggak boleh sholat subuh lakukan waktu zuhur, sholat zuhur dilakukan waktu asar, nggak boleh. Nah, kenapa Allah sudah tentukan itu? Karena Allah mengajarkan kedisiplinan kepada manusia, kepada hambanya. Allah ajarkan itu sifat-sifat disiplin. Jadi kalau kita peka, kalau kita sadar, wah, kita sudah diajari semuanya oleh Allah tentang berbuat disiplin, berbuat sabar. Kenapa sabar? Ya, dalam sholat itu kan harus sabar, nggak bisa kita sembarangan. Makanya sholat itu ada aturannya. Kenapa dalam setiap gerakan itu harus tumakninah? Karena Allah ingin melatih rasa kesabaran dalam diri manusia. Nah, kalau kita sudah melihat beberapa luasnya sholat dan mampu mengupgrade diri kita, maka insya Allah diri kita akan menjadi seseorang yang yang baik, yang mempunyai karakter yang kuat. Jadi karakter itu jangan jauh-jauh,
dengan kita beribadah dengan baik, dengan kita melaksanakan sholat dengan baik, kesehatannya kita dapat, kemudian terhindar dari dosa, terhindar dari maksiat, terhindar dari perbuatan keji dan mungkarnya kita dapat, kemudian membentuk karakter diri kita juga dapat. Begitu luar biasanya Allah dalam satu ibadah saja, dalam satu amal kebaikan saja mempunyai berjuta-juta manfaat tersebut. Mempunyai artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah tuangkan dalam ibadah sholat tersebut. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa sholat yang dilaksanakan di sini tidak bisa sembarangan, tetapi paling tidak ketika kita mencoba untuk sholat, ketika kita mencoba untuk saya harus memperbaiki diri kita. Jadi caranya dengan waqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Minimal ketika kita sehari-hari nggak ingat sama Allah, ketika sholat kita coba pusatkan hati kita, pusatkan pikiran kita untuk ingat kepada Allah. Minimal ketika kita belajar di sekolah atau sedang bekerja kita tidak ingat kepada Allah, tetapi ketika sholat kita harus ingat kepada Allah. Maka dari itu saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semuanya untuk yuk kita perbaiki ibadah sholat kita, yuk kita perbaiki ibadah mahdhah kita, karena dengan mendirikan sholat yang baik, insya Allah kita akan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dengan melaksanakan sholat yang baik, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan melaksanakan sholat yang baik, kita akan mempunyai karakter yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.